Yes, sesi terakhir sebenarnya. Karena kalau sesi terakhir berarti akan ada beberapa hal yang akan terbau. Kembali diingetin boleh kan? Kalau misal keluarga Jogja masih ingin mengikuti program-program seru dari Sangaji TV, jangan lupa lo follow IG kita. Hanya satu account, tidak ada akun yang lainnya. @Sangaji TV Jogja. Sekali lagi hanya satu account, yaitu @Sangaji TV Jogja. Dan kita ada di Joteng masih di jam-jam sekian lah, 10, 11 begitu untuk menemani Anda. Dan informasinya masih bersama dengan Pak Bisma. Pak Bisma, 2021. Wih, tantangannya, banyak orang bilang ini tantangannya seperti misal nih ya, kita lihat sesuatu yang nggak nampak, tapi kita dikejar. Kan ngeri. Tantangannya apa coba gitu. Gimana Pak? Berat memang sih. Iya kan? Tapi ya nggak boleh menyerah ya. Yes. Jadi 2021 kita coba bangkit lagi dengan kekuatan dari domestic market ya. Ya pemerintah akan dukung itu. Jadi berbagai macam insentif, anggaran semua akan dilarikan untuk mendorong daya beli domestik dulu atau nasional. Berarti ditambah gitu intinya? Saya belum tahu lah kondisinya seperti apa, tapi memang 2021 ini banyak sekali program pemerintah nanti yang untuk mendukung agar daya beli masyarakat kita itu bisa ditingkatkan, bisa dijaga lah minimal. Seperti itu. Karena market kita untuk ekspor, kemudian katakanlah wisatawan mancanegara itu masih belum bisa kita prediksi dengan baik. Kapannya gitu? Iya, tapi kalau market domestik kan cukup besar ya, cukup banyak begitu. Dan itu memang kita optimalkan untuk kita mulai bangkit lagi. Kita nggak usah terlalu apa ya namanya pesimis atau bagaimana. Kita lewatin 98, kita lewatin 2008. Kita pasti bisa lewat juga ini. Amin. Kita jaga semangat positif itu. Gitu. Nah, tantangannya memang perekonomian melambat ya, ekspor agak melambat ya. Gitu. Untuk teman-teman di startup juga mungkin akan mulai agak sulit ya. Dalam hal misalnya penggunanya, jumlah penggunanya kira-kira bertambahnya banyak atau tidak, signifikan atau tidak. Tapi kalau untuk food tech ya, yang berbasis makanan ya, itu memang akan naik. Kemudian yang terkait dengan pengiriman barang, logistik itu juga naik. Terkait dengan pertanian malah ikut naik juga. Gitu ya. Baru ngerti kan? Ya sekarang ini, ya kayak misalnya saya nih, saya ini orang yang tidak menyukai pertanian atau pertamanan ya, maaf ya, memang saya bukan di situ bidangnya. Tapi karena sejak work from home ini, saya bisa beli benih tanaman tertentu, saya tanam sendiri, dan ternyata itu menyenangkan juga. Panen sendiri juga, gitu kan? Itu sangat menyenangkan. Makanya sekarang itu pernah tahu kan ada satu tanaman yang heboh kan, harganya sampai puluhan juta, dulu nggak ada yang tahu. Semobil, kebayangkan, Terus kemudian ada beberapa bentuk tanaman-tanaman yang memang sekarang itu sudah mulai kayak kuping gajah, agronema yang gitu-gitu ya. Itu cukup banyak yang nanam sekarang. Dan harganya naiknya emang parah juga sih. Iya, betul bisa sekali. Bisa satu pot 150.000. Iya, gitu. Itu orang mulai itu. Nah jadi ini yang terakhir memang seperti itu ya. Teman-teman yang memang punya startup di bidang itu ya, itu sekarang lagi hot banget. Iya. Tantangannya sudah gitu. Kalau tantangan sudah terjawab, kalau misal nanti ternyata tantangan ini harus ditangkap gitu, kita perlu nyiapin apa sih gitu? Amunisi apa yang perlu kita siapkan gitu untuk menangkap tantangan ini? Zaman seperti ini ya, yang nomor satu tuh kolaborasi. Kolaborasi, Ya. Coba aja pikirkan sekarang, mana ada sih satu perusahaan yang punya semua sumber daya untuk menangani krisis? Nggak ada, betul. Semua orang kolaborasi. Teman-teman yang ada di pariwisata, yang ada di Ekraf, teman-teman yang ada di Ekraf, teman-teman yang punya platform digital, itu semua harus bersama-sama meningkatkan potensi Ekraf kita ini, biar nanti mereka tidak stuck gitu ya. Kadang-kadang market itu ada market yang memang tidak bisa kita tebus kalau tidak lewat startup. Anda bayangkan gimana kita mengiklankan sampai ke Afrika Selatan misalnya, sampai ke Eropa gitu, kalau pakai magazine, coba pakai TV, nggak gampang juga. Gitu. Tapi tadi ya, teman-teman, pemerintah itu mendorong juga untuk itu. Kami di BOB
kita akan melakukan misalnya pendampingan konten digital ya. Pendampingan konten digital. Oke. Ya, kemarin kami sudah dampingi teman-teman di destinasi atau di daya tarik wisata. Yes. Sekarang kita coba untuk kembangkan buat teman-teman yang ada di aircraft. Oh. Why not gitu. Dan yang namanya konten itu bisa video, bisa foto, bisa teks ya atau story-nya. Yes. Bisa juga dari macam-macam sebetulnya. Kemarin tuh kami koordinasikan 3 itu. Oke. Jadi video, fotografi, dan narasi. Narasi. Teksnya ya berarti lebih. Ya. Oke. Dan terus konsisten terus teman-teman juga. Dan kita juga pelatihan pendampingan ini konsisten terus. Oke. Gitu. Jadi dari pemerintah Jawa Tengah DIY juga tetap mendorong agar sektor aircraft ini bisa tumbuh. Kita juga mendorong agar startups kita ini bisa berkembang juga. Bayangkan di nasional, 2019, startup itu udah 2000-an di Indonesia. Keren 2019 ya, kita masuk 5 besar di dunia. Wow, keren. Terus kemudian ada juga 4 startup yang valuasinya di atas $1 juta. Bayangin. Gila, keren itu. Di atas $1 juta. Yes. Ada 1 yang valuasi di atas $10 juta. Nah, keren. Itu dinilai dari mana sih? Ya itu tadi impact factornya tinggi. Oke. Nah di sini kita juga akan berharap teman-teman bisa menggabungkan ya, mengkombinasikan antara aircraft-nya sama digital teknologinya gitu. Ya, seperti itu. Jadi lebih bukan cuma sekedar kita ini jualan barangnya, tapi kita punya database pembeli kita bisa kolaborasikan dengan teman kita sebelah gitu ya. Itu akan jauh lebih besar lagi. Jadi goal-nya itu bisa bareng-bareng gitu kan ya. Bener-bener kolaborasi saat ini yang paling penting. Oke, sip. Kalau kita berbicara terkait dengan 2021, ini akan dilakukan apa gitu sekarang? Yang mungkin tadi satu sudah ya, terkait dengan bagaimana pendampingan dari konten kan? Ya. Oh, kontennya gitu. Ada lagi nggak gitu? Ada BOB itu, ini mohon doa dan dukungannya juga. Amin. Jadi langsungan loh. Kita akan melakukan satu program untuk meningkatkan produk aircraft kita ini. Oke. Yang dari regional ke nasional. Oh iya. Kita akan coba seperti itu. Iya. Kita punya batik, kita punya tenun, kita punya ukiran. Itu untuk yang memang sudah ada pada level nasional, kita ingin dorong ke level internasional. Oke. Kita siapkan dari sekarang. Jadi ini adalah masa yang tepat. Pemerintah memberikan banyak sekali stimulus ya. Kita manfaatkan itu. Yes. Jadi misalnya, coba teman-teman bayangkan sekarang ini ada teknologi untuk mewarnai dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan ya. Eco printing. Eco printing, ya. Eco print. Tahu nggak teman-teman? Yang namanya eco printing itu di Eropa itu mahal sekali. Kenapa? Karena bahan yang digunakan untuk pewarnaan ini ramah lingkungan. Tidak menimbulkan dampak negatif ke lingkungan. Yes. Mereka amat menghargai hal seperti itu. Ya untuk teman-teman Eropa, teman-teman di Jepang, bayangkan. Batik tulis yang menggunakan eco printing. Warna hijaunya dari mana sangat gitu ya. Mahal, tapi intinya apa? Satu, keasliannya harus dipastikan ya. Kedua, ada sertifikasinya dong. Ini bener loh eco printing. Eco printing betul ya. Proses pembuatannya kita buatkan konten. Untuk konten di YouTube, untuk konten di IG. Jadi untuk tahu ya, step-stepnya begitu ya? Bikin orang pasti kan? Iya sih, betul. Ternyata ini prosesnya bener loh eco printing. Ternyata bener loh ini dibikin di Jogja. Bener loh ini dibikin di Jawa Tengah. Lama-lama bener loh ini produknya Indonesia. Bangga nggak sih kayak gitu? Justru itu, saya juga lagi coba, kami dari Kementerian Pariwisata ya, itu ada dukungan untuk hak kekayaan intelektual sampai segitunya untuk membantu branding, untuk membantu packagingnya, dan kita akan bantu sampai off takingnya. Kalau perlu nanti kita akan bantu dengan teman-teman industri bagaimana nanti produk itu bisa dipajang di hotel bintang 5, bisa masuk ke katakanlah majalah-majalah di penerbangan atau gimana. Nanti kita itu memang tugas kami untuk bisa melakukan koordinasi itu, dan saya kira dalam kondisi sekarang kita slow down sedikit, tapi perencanaan kita harus matang. Tetap. Dari BUB merencanakan banyak sebenarnya, dan salah satunya nanti step by step mungkin akan bisa dinikmati ya oleh teman-teman UMKM. Pokoknya kita tetap harus jalan, walaupun keadaannya seperti apa, tetap harus jalan begitu.
Oke. Satu yang paling penting nih untuk kaum milenial sebenarnya, ada nggak himbauan gitu yang pingin membangun startup gitu, seperti apa dan bagaimana begitu? Silakan Pak Bisma. Pertama berani dulu nih. Lu berani. Berani dulu, teman-teman milenial ini sekarang cukup beruntung ya, memiliki orang tua yang memang pada tatanan ekonomi menengah dan menengah atas kan. Punya duit, itu paling penting ya. Iya, jadi cukup terlindungi lah. Iya, beda iya, dengan iya, kami-kami iya. ini yang dulu memang harus agak sedikit berjuang ya, dalam tanda kutip. Ya beda ya, beda. Ya, nasib tergantung kiriman orang tua. Nggak ada kiriman orang tua, ya kita ngelesin anak orang gitu. Iya, salah satunya. Salah satunya. Itu memang keberanian. Kedua adalah network ya. Jadi jaringan itu harus dibangun. Kolaborasi penting. Terus ketiga, memang teman-teman milenial ini cepat sekali belajar. Oke. Teruskan belajar itu, cari peluang yang memang belum digarap orang. Oke. Gini ya, zaman dulu yang namanya perusahaan itu, kalau dia memproduksi produknya itu macam-macam, ya, macam-macam produk berarti dia itu biasanya agak telat masuk pasar. Tapi kalau dia memproduksi satu macam produk, dia cepat masuk pasar. Oh, jadi fokus begitu Ya, lebih sekarang tepatnya ya? milenial sekarang itu bisa produknya banyak, masuk pasarnya cepat. Oh, bedanya Ya, begitu. soalnya kan ada digital platform tadi. Oke, ya. Jadi, beranikan itu nanti. Setelah itu pemerintah itu banyak sekali program-program inkubasi untuk startup digital. Banyak, manfaatkan itu. Iya, terus kemudian satu lagi milenial. Beli produk Indonesia ya. Iya gitu. Support teman-teman produk-produk Indonesia. Ini salah satu hal yang mungkin selalu diimbaukan gitu kan ya. Betul. Coba di Indonesia ini ada jam tangan yang dibikin bingkainya kan dari kayu. Kayu ya? Iya. Batik itu ada di gitu Jawa ya? Tengah. Batik itu kan ya, tidak salah ya? Jam tangan kayu itu macam-macam mereknya. Ada yang di Jawa Tengah. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi jalan-jalan di sekitar Jogja dan Jawa Tengah ya, nemu yang seperti itu, di Kulon Progo ada pengrajinnya. Oke. Silakan nikmati gitu dan beli yang seperti itu. Ya bangga dong kita pakai jam tangan yang ini kayu ya gitu. Terus kemudian baju gitu ya, sepatu gitu. Silakan kalau di Jogja, monggo ke Bantul, datang sendiri, diukur kakinya, bikin sepatu yang pengen kayak apa sih sepatunya dari kulit. Jadi custom gitu loh tepatnya ya, custom ya. Jadi lebih ke custom. Oke. Kulitnya boleh milih mau yang kualitas seperti apa. Tapi intinya bangga banget pakai buatan Indonesia. Sip. Nggak kalah sama yang ada di luar negeri. Oke. Ini hal yang menjadi catatan penting dan terbold gitu kan ya buat kaum milenial yang ingin memiliki startup perusahaan baru yang akhirnya go karena sekarang ini digital ini menjadi hal yang cukup penting begitu. Terima kasih loh Pak Bisma udah sharing. Semoga nanti next-nya kita bisa ketemu lagi dan ngobrolnya masalah yang lain begitu. Boleh Mas Anang, kan? kenapa enggak sambil ngopi-ngopi di ketinggian 850 meter. Bener, itu menjadi PR buat kita ya, kru dari Sengaja TV. Terima kasih dan semoga obrolan kali ini menjadi obrolan yang benar-benar bermanfaat dan satu lagi bisa membuat keluarga Jogja makin tambah untuk informasi terkait dengan BOB itu sendiri. Sukses buat rekan-rekan di BOB. Ya, terima kasih Mas Anang. Pokoknya harapan cuma satu, intinya kalau sekarang itu cuma sehat, itu aja sih. Ya, iya kan? Anang Ninung Ninggung pamit, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and pareng.